Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, dengan saya Sumirah Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Maternitas selaku koordinator dan pengampu dari mata kuliah Keperawatan Maternitas. Program studi kami adalah Keperawatan dan Nurse Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan Tridharma PDD UKT Perguruan Tinggi di bidang pengajaran dan akan menjelaskan rancangan pembelajaran semester mata kuliah yang akan saya ampuh, yaitu keperawatan maternitas. Mata kuliah ini berada di semester 3 dengan nama keperawatan maternitas 1 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS adalah tatap muka atau ceramah, 1 SKS adalah praktik kampus atau lab school, dan 1 SKS adalah praktik klinik atau praktikum. Sedangkan penempatan mata kuliah ini berada di semester 3. Untuk tim teaching, selain saya, Sumirah, ada yang lain adalah Nurse Fauzia Hawada Magister Keperawatan dan Ibu Dr. Nurse Desrina Harahap Magister Keperawatan Spesialis Maternitas. CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah ini untuk keperawatan maternitas 1 adalah yang pertama, menerapkan berbagai konsep asuhan keperawatan maternitas usia subur, wanita dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal etis. CPMK yang kedua yaitu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal etis. CPMK yang ketiga, mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal etis. Adapun CPMK yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita masa childbearing dan bayinya sampai 28 hari, keluarga dengan masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal. Adapun CPMK yang terakhir adalah CPMK yang kelima, mendemonstrasikan. Dalam hal ini mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal etis. Metode pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan maternitas ini adalah berupa ceramah, problem based learning, yaitu berupa studi kasus, small group discussion, seminar, laboratorium, simulasi, demonstrasi, dan penugasan yang bersifat mandiri. Sementara untuk evaluasi komposisi penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari ujian tengah semester dengan penilaian 15%, ujian akhir semester 20%, penugasan 10%, uji lab school atau praktikum yaitu 20%, soft skill 10%, praktik klinik di rumah sakit 20%, dan penilaian daftar hadir atau absensi adalah 5%. Lingkup pokok-pokok bahasan yang ada di keperawatan maternitas terdiri dari lingkup kesehatan perempuan yang berupa anatomi dan fisiologi reproduksi, sistem reproduksi perempuan, sistem
reproduksi perempuan dan juga respons seksual. Pokok bahasan untuk kehamilan terdiri dari kehamilan itu sendiri, konsepsi dan perkembangan janin, anatomi dan fisiologi kehamilan, nutrisi ibu hamil, asuhan keperawatan pada ibu hamil, dan selanjutnya adalah topik terkait dengan persalinan, dari bagaimana faktor esensial dan proses persalinan, manajemen nyeri, dan pengkajian janin serta asuhan keperawatan pada intranatal atau ibu bersalin. Selanjutnya adalah topik postpartum, terdiri dari fisiologi postpartum, asuhan keperawatan postpartum, home visit, dan juga topik remaja. Remaja di sini ada seksual pada remaja, kehamilan pada remaja, dan menjadi orang tua pada remaja. Selanjutnya adalah topik tren dan isu keperawatan maternitas, yaitu family centered maternity care. Begitu juga ada terkait dengan penelitian evidence based practice dalam keperawatan maternitas. Di sana juga kita akan bahas ya kelanjutannya untuk kehamilan, ada kompetensi-kompetensi seperti manuver Leopold dan juga perhitungan denyut janin, mengukur tinggi fundus uteri kehamilan, menentukan usia kehamilan, menghitung taksiran partus, menghitung taksiran berat janin, dan dalam intranatal di sini kompetensi untuk menolong partus normal. Kompetensi yang lain selain Leopold dan juga menolong persalinan adalah memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dengan memandikan bayi baru lahir, lalu juga melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, dan itu adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa keperawatan S1 dan nurse, dan juga adalah bagaimana mahasiswa mampu memberikan breast care atau perawatan payudara pada ibu masa menyusui atau postpartum. Demikian pokok-pokok bahasan yang terdapat pada rancangan pembelajaran semester mata kuliah keperawatan maternitas 1, termasuk dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Semoga penjelasan rancangan pembelajaran semester mata kuliah ini dapat dipahami dan mudah-mudahan bisa menjadikan pedoman atau acuan yang dilakukan baik itu oleh tim pengajar atau tim pengampu, juga oleh mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan yang bisa disampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Bu Sumira. Masih ingat selaku pelajaran yang lalu bahwa kita sudah membahas tentang perubahan anatomi fisiologi ibu hamil ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan topik yaitu asuhan keperawatan pada ibu hamil sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah saya jelaskan pada saat kontak program. Baik, sebelum saya lanjutkan ke topik tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil atau prenatal, masih ingat pembelajaran waktu yang lalu? Iya, tentang apa? Anatomi dan fisiologi pada ibu hamil. Baik, saya akan bertanya ya, apakah kalian masih ingat tentang topik tersebut? Ya. Yang bisa menjawab ini. Pertanyaannya adalah pada perubahan anatomi
fisiologi ibu hamil atau pada kehamilan, kita tahu di plasenta akan dikeluarkan hormon somatotropin, ya, estrogen, progesteron, dan itu akan mempengaruhi organ reproduksi yang akan mengalami perubahan. Silakan. Saya Ibu Rian. Silakan Mas Rian, gimana? Perubahan anatomi fisiologi biasanya terdapat pada rahim atau uterus. Yang kedua ada kulit, yang ketiga ada payudara, ada ovarium, vagina, dan yang terakhir traktus urinaris. Good, bagus. Pertanyaannya adalah perubahan yang bagaimana dan seperti apa yang terjadi pada uterus selama kehamilan? Silakan, siapa? Saya Bu. Baik, siapa Mbak? Putri Bu. Iya, silakan. Sampai 10 liter. 20 kilogram. Saya Bu. Ya, siapa? Putri Bu. Silakan. Sebelum hamil, uterus berukuran 70 gram dengan kapasitas 10 mili atau kurang. Lalu setelah kehamilan, uterus berubah menjadi organ yang dapat menampung janin, plasenta, dan amnion dengan rata-rata 5-20 liter dan berat rata-rata 1.100 gram. Keren. Topik berikutnya dari yang kemarin yaitu tentang asuhan keperawatan prenatal. Dengan demikian, barangkali ada yang masih belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, saya paham. Saya ingin bertanya pada pemeriksaan level 2 bagaimana cara membedakan antara punggung janin dengan ekstremitas atau bagian-bagian kecil. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Mas siapa tadi? Mas Alam. Iya. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini, dan kita tutup ya dengan baca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan di pekan berikutnya praktikum atau lab kampus, dan kita akan belajar bersama untuk manuver Leopold. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran yang pada pekan lalu di kelas, dan hari ini kita akan praktek untuk pemeriksaan ibu hamil. Khususnya kita akan melaksanakan pemeriksaan manuver Leopold ya. Dan nanti saya akan mulai dengan memperkenalkan instrumen dulu, alat-alatnya, baru kita akan melakukan pemeriksaannya dari level 1 sampai level 4. Kalau pemeriksaan fisik secara umum kalian sudah pernah bisa dan sudah dapatkan dan sudah selesai dan sudah kompeten, insya Allah ya. Jadi kita nanti akan fokus kepada levelnya saja. Ada yang mau ditanya? Karena kalian sudah paham semua ya untuk yang level 1 sampai level 4, dan itu nanti kita akan praktekkan, saya praktekkan, nanti kalian akan meredemonstrasi atau mengulang kembali apa yang saya sudah contohkan. Nah, saya akan kenalkan dulu alat-alatnya, tapi sebelum itu mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk alat-alatnya ya, instrumennya untuk yang pemeriksaan manuver Leopold pada ibu hamil. Pertama tentu untuk pemeriksaan secara umum kita sudah siapkan dengan tensimeter ya, ada juga termometer, dan juga ini ada meter lain. Jangan lupa tentu kalau timbangan berat badan, tinggi badan kita juga siapkan. Nah, khusus untuk Leopoldnya kita akan lihat pertama kita persiapkan dulu di sini ada Doppler ya, ada Doppler, dan
nanti juga bisa kita gunakan stetoskop Leinach, tapi memang saat ini lebih banyak kita gunakan Doppler baik di puskesmas ataupun di rumah sakit, termasuk kita kalian semua sudah harus belajar. Lalu jangan lupa jeli ya untuk pemeriksaan pada saat kita mengecek atau memeriksa denyut jantung janin. Ya. Lalu persiapan yang lain ya kita akan ucapkan juga di sini persiapan sebagai untuk personal hygiene. Jadi kita siap saja. Di sini ada kapak cedok, lalu ada tisu ya ataupun kasa, persiapan untuk membersihkan juga jeli yang kita lakukan pemeriksaan di daerah abdomen ibu. Jangan lupa ya jengkok juga harus kita siapkan karena nanti kita akan membutuhkan tempat sampah. Walaupun kita sudah siapkan tempat sampah itu ada yang untuk non infeksi dan juga yang infeksi. Ya, setelah alat tadi kita ya langsung untuk pemeriksaan leopardnya kita buka dan kita kondisi serta komunikasi. Jangan lupa kita juga baca basmalah. Privasi pasien kita jaga. Langsung kita ke leopard 1. Tadi sudah dijelaskan untuk leopard 1 itu untuk menentukan TFU tinggi fundus uteri dan untuk menentukan usia kehamilan ya. Dan kita harus bisa di situ bisa menentukan apa yang ada di fundus, apakah itu kepala atau bokong atau daerah kosong. Nah itu tergantung banyak. Oke, saya contohkan untuk leopard 1 ya. Langsung seperti ini kita kumpulkan dulu ya, ketengahkan abdomennya, lalu langsung seperti ini kita periksa di fundus, kita raba ya, kita tekan, pastikan seberapa sih tingginya. Oh seperti ini, nanti kita ukur dengan meter lain ya, dan kita teraba kurang bulat ya, kurang keras, tidak keras atau agak lunak dan kurang melenting. Nah artinya berarti bokong ya, TFU-nya segini, kita langsung ukur dengan meter lain ya. Nah cara pengukuran untuk meter lain ini jangan lupa, karena kita pakainya sentimeter, maka yang di atas itu adalah inci. Dan jangan lupa dari bawah dulu, dari simpisis ya, 0 seperti ini. Pastikan sampai ke area yang tadi TFU-nya, tinggi fundus uterinya. Oh di sini ya. Kita tulis 28. Nah nanti kita hitung dengan usia ya. Kita sudah ajarkan dan kemarin kalian sudah tahu bagaimana cara menghitung daripada usia kehamilan 28 cm, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Baik, selanjutnya kita masuk ke leopard 2. Kalau tadi untuk menentukan usia kehamilan dan apa yang ada di fundus, maka sekarang kita akan melakukan leopard 2 untuk melihat dan menentukan punggung janin ada di mana, sebelah kanan atau sebelah kiri ibu. Jangan lupa ya, untuk si ibu sudah disiapkan, kakinya ditekuk, tadi juga leopard 1 sama ya, langsung seperti ini. Yang satu kita nahan ya, yang sebelah kanan kita cari, kita raba. Teraba apa? Kalau di sini ada bagian-bagian kosong, teraba juga bagian-bagian kecil atau tonjolan-tonjolan kecil, berarti kemungkinan besar sebelah sini adalah sebelah kiri ibu, ekstremitas, dan punggung sebelah kanan atau puka ya. Tapi kita pastikan lagi ya, kita tahan lagi, kita raba. Oh iya, di sini memang teraba seperti papan dan keras, juga memberikan tahanan yang lebih besar. Nah kita tahu setelah pemeriksaan leopard 2 ini bahwa kehamilan ibu ini ada punggungnya ada di sebelah kanan. Baru masuk ke leopard 3. Leopard 3 untuk menentukan apa kemarin ya? Untuk menentukan presentasi kan? Apa yang ada di bawah ya, di bawah ibu kita pastikan begini. Kalau tadi di leopard 1 bahwa yang di atas adalah kurang bulat ya, kurang melenting dan agak lunak, berarti bokong. Seharusnya di bawah terabanya gimana? Keras ya, atau kepala bagus sekali ya. Oh iya betul, ternyata ya bulat
keras dan melenting. Ya, kalau kita raba, kita lepas, dia seperti balik kembali, itu namanya melenting. Nah, di Leopard 3 ini ternyata presentasinya adalah ke kepala. Nah, untuk Leopard 4 kita akan lakukan jika ya sudah masuk PHP. Jadi presentasi atau kepala sudah masuk pintu atas panggul ya. Tapi kalau misalnya belum masuk pintu atas panggul, nggak apa-apa, kita tidak lakukan ya. Nah, itu Leopard 4 itu tergantung. Tapi kalau sudah masuk PHP, kita apa nih dapat 3. Kok sudah susah digoyangkan ya, sudah sulit digoyang, artinya presentasi dalam hal ini kepala sudah masuk pintu atas panggul, maka kita harus periksa untuk selanjutnya dengan Leopard 4. Leopard 4 kaki ibu ya tadi kan ditekuk, sekarang diluruskan dan kita menghadap ke kaki ibu ya. Langsung kita pastikan ya, tangan kita periksa untuk Leopard 4 ini sudah sejauh mana bagian bawah atau presentasi atau kepala masuk PAP ya. Apakah baru sebagian kecil ya? Kalau kita udah nggak bisa masukkan, kita berarti sudah masuk sebagian besar ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih pemeriksaan tadi di Leopard 2 ada di punggung. Punggungnya dari mana? Di kanan atau puka. Maka kita periksa DJJ-nya atau denyut jantung jari. Jangan lupa ya, kita pakai jeli di sini ya, menggunakan jeli. Kita cari sampai ketemu suaranya ya. Nah, kan terdengar ya, tik 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 tik. Nah, ini kita kalau ada monitor di sini kita bisa lihat langsung angkanya ya. Berapa sih DJJ-nya? Dan kita tahu DJJ normal adalah 120 sampai 160 ya, seperti kemarin yang sudah dijelaskan. Berapa Mbak? 120 sampai 110 kali per menit ya. Ya, ini sudah terdengar ya. Maka kita pastikan ya 135 kali per menit ya. Oke. Kalau sudah selesai, maka kita bersihkan ya gel tadi ya, kita bersihkan gelnya. Ibu kembali kita kontrak atau menyampaikan ya untuk ke ibunya bahwa pemeriksaan sudah selesai, dan kita jangan lupa sampaikan hasilnya bahwa ya usia kehamilan ibu tadi adalah 28 minggu gitu ya. Misal ya seperti itu, setelah kita masukkan ke dalam rumus 28 minggu misalnya ya. Dan punggungnya ada di kanan, sebelah kanan. Presentasinya yang bagian bawahnya adalah kepala. Jadi alhamdulillah ini posisinya normal ya Bu ya. Seperti itu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau nanti kalian mengulang ya untuk mempraktikkan kembali apa yang sudah Ibu contohkan. 3. Ya, dan Ibu udah selesai ya mencontohkan tadi, mendemonstrasikan. Sekarang kalian akan mencoba sendiri. Siapa yang pertama yang akan mencontohkan? Ya, mendemonstrasikan ulang ya. Silakan, Mbak. Silvia, silakan Silvia. Ya, betul. Leopard 1 sampai Leopard 4. Ya, setelah cuci tangan tentunya ya, lanjutkan. Jadi pertama ini di raba-raba. Kumpulkan ya. Oke, betul, dikumpulkan. Terus kita raba yang mana? Fundus ya. Bagus. Fundusnya Terus di fundus ya, di fundus. Teraba apa gitu kan? Ya. Ya. Terabanya apa ya? Bulat, tidak melengking. Bulat apa kurang bulat nih? Bulat. Iya, kalau kurang bulat berarti Bokong.
Iya, berarti yang ada di fundus adalah bokong. Oke, kita ukur dulu tuh. TFU-nya di mana tinggi fundusnya? Pakai kita ukur dengan apa? Meter line. Silakan meter line-nya. Ya. Dari mana simplisis apa dari fundus? Simplisis dulu, betul ya. Oke, sampai fundus. Yang terabat tadi mana, yang puncaknya tadi sampai mana? Berapa senti? Coba dilihat. Oh iya, 28 cm ya. Nah, berarti di atas di tinggi fundus itu ada bokong tingginya tadi 28 cm. Ya, terabanya tadi apa? Kurang bulat, kurang melenting ya, kurang melenting dan Tidak keras. iya, terabanya tidak keras gitu ya. Lanjut ke leopard. Iya, bagus. Silakan leopard itu gimana? Ngecek posisi janin. Bagus posisi janinnya. Kita akan raba apa? Kita akan lihat apa? Yang sebelah kiri teraba kosong dan ada bagian-bagian yang kecil. Ya. Berarti ini ekstremitas. Ekstremitas ya, ekstremitas janin ya. Baik. Coba teraba sebelahnya gimana? Sebelah kanan teraba keras, tidak keras. Keras. Namanya punggung. Iya. Oke, lanjut. Baik, di sebelah kanan ini berarti punggung janinnya. Ya, berarti puka ya. Oke, lanjut ke Level Yang 3. ketiga ini mengecek kepala bayi, posisi kepala bayi. ya, kita menentukan presentasinya. Nah, presentasi ini tentunya kita raba. Terabanya seperti apa? Coba terabanya gimana? Gini ya, Bu. Iya. Bagus, terabanya jadi gimana? Terabanya keras, Bagus. melenting, Iya. dan juga bulat. Oke, berarti apa presentasinya? Ya, kepala janin. Iya, kepala janin, keren. Lanjut. Setelah itu yang 44 memeriksa ya, periksa denyut jantung janin. Silakan dengan apa alatnya? Doppler. Oke, iya, bagus. Di kuadrat bawah kanan ya. Berarti posisinya seperti ini. Nyari kita di sini. sini. Ya, silakan. Dikasih gel. Udah dikasih gel, ini ya dibesarkan. Terus besarkan. Ya, bunyi. Coba lihat. Kurang besar ya. Nah, kalau ini kan bunyi tuh. Ya, coba pegang. Pastikan kalau ada duduk. Dan pastikan tidak sama dengan nadi ibu. Karena nadi ibu kan 80 sampai 100. Detak dalam hal ini denyut jantung janin lebih cepat ya. Seperti itu. Ya, bagus terdengar ya. Duduk dan normalnya adalah 120 sampai 160. ya. Oke, good ya. Sudah selesai. Baru kita bersihkan. Silakan dibersihkan bekas jelinya. Ya, taruh di. Alhamdulillah ya. Tadi setelah ibu demonstrasi, simulasi, dan ternyata kalian sudah bagus ya, udah keren, bisa meredemonstrasi ulang, mencoba kembali, dan insya Allah dari level 1 sampai level 4 bahkan pemeriksaan DJJ kalian sudah paham ya. Dan nanti kalau tadi kan juga sudah ada yang bertanya dan alhamdulillah sudah dijawab. Mudah-mudahan kalian betul-betul kompeten, mampu melakukan tindakan untuk manuver leopard pada ibu hamil ya. Demikian ya, kita sudah selesai waktunya dan saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sebelum ditutup nanti ya, sudah selesai dirapikan kembali dan gantian untuk kelompok berikutnya ya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.